Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah laut yang paling besar di dunia. Terdiri dari ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Terjadinya gangguan yang terjadi di wilayah perairan atau wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang paling utama yaitu terhadap gangguan pelayaran, penumpang, serta barang. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman BSD dengan NIM 21050401017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hukum, Angkatan 2021, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Laut Indonesia saat ini semakin rawan menjadi tempat terjadinya tindak pidana kejahatan maritim. Aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan operasional di laut mesti meningkatkan intensitas pengawasan, sinergi antar instansi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan aktivitas ilegal yang terjadi di laut, terutama oleh kapal asing. Salah satu kejahatan yang sering terjadi yaitu perompakan atau pembajakan adalah setiap tindak kekerasan atau perampasan atau penahanan yang tidak sah atau setiap tindakan memusnahkan terhadap orang atau barang. Tindakan pembajakan atau perompakan kapal dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional bila dilakukan oleh kapal asing. Pembajakan kapal paling sering terjadi di laut lepas. Sebab laut lepas merupakan laut yang bebas untuk dilewati oleh semua negara. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana di laut antara lain, yang pertama yaitu luasnya wilayah laut di Indonesia. Sekitar 75% dari wilayah Indonesia adalah lautan, di mana semakin luasnya lautan yang dimiliki semakin banyak juga usaha yang harus dikeluarkan untuk menjaganya. Laut pun membutuhkan perhatian khusus untuk menjaga keamanan dan kelestariannya, sehingga Indonesia harus berusaha lebih untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang terjadi di lautan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi yang rendah. Faktor ekonomi juga ikut mendukung terjadinya tindak pidana di laut, sama halnya dengan tindak pidana yang dilakukan di daratan, terutama pencurian yang kebanyakan motifnya ialah karena membutuhkan uang. Pelaku menginginkan sejumlah uang dengan cara instan seperti perampokan atau pembajakan. Kehadiran aparat di Laut Natuna Utara sangat dibutuhkan guna menangkal apa yang disebut oleh para nelayan di Kabupaten Natuna. Pada periode ini nelayan lokal tidak melaut karena ombak sangat tinggi. Teknologi kapal mereka yang tidak memadai membuat nelayan Natuna tak mampu mengatasinya. Selain itu, tanpa pengawalan patroli, nelayan Natuna kesulitan saat berhadapan dengan kapal asing. Belum lama ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia juga memprotes Cina terkait dengan pernyataan Kemenlu negara itu bahwa Cina rutin melakukan patroli di perairan sebelah utara Natuna. Beijing mengklaim memiliki kedaulatan di Kepulauan Spratly. Negara lain di Asia Tenggara juga mengklaim kedaulatan atas kepulauan ini. Dalam artikel di harian Kompas 8 Januari 2019, Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2001-2004 Rohmin Dahuri menulis, perairan Natuna termasuk wilayah laut yang belum tergarap secara optimal. Wilayah yang juga dinilai termasuk underfishing antara lain Laut Sulawesi, Banda, Arafura, dan perairan barat Sumatera. Karena itu, yang diperlukan ialah meningkatkan kemampuan nelayan agar bisa memanfaatkan wilayah-wilayah laut tersebut. Dalam jangka pendek, pengarahan lebih banyak kapal dan peningkatan operasi maritim lain di Natuna sangat dibutuhkan. Adapun untuk jangka panjang, Indonesia perlu fokus mengerjakan tugas besarnya sebagai negara maritim, yakni memberdayakan nelayan dengan kapal dan teknologi yang memadai. Selain pembangunan kekuatan maritim besar-besaran, aspek pembangunan kekuatan maritim ini meliputi tak hanya aset militer, tetapi juga aset Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya personel aparat keamanan dengan luas mencapai 3,25 juta kilometer kubik membuat aparat penjaga keamanan laut atau dalam hal ini TNI Angkatan Laut dan KPLP kelabakan dalam menjaga perairan Indonesia. Apabila terjadi konflik di suatu perairan, misalnya baru-baru ini terjadi di konflik di perairan Natuna karena kehadiran kapal negara Cina yang dikawal ketat oleh penjaga pantai mereka.
Hal ini membuat fokus aparat keamanan terpecah. Dengan adanya kejadian ini, tentunya dapat membuat celah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang jahat, yang ditinggalkan oleh personel aparat keamanan. Pengawasan di laut juga tergolong tidak mudah, sebab biaya operasional untuk menjalankan kapal cukup besar, ditambah dengan tindakan para pelaku yang beraksi di malam hari, membuat para petugas keamanan sulit untuk menemukannya. Penanggulangan dan pencegahan tindak pidana laut dalam perspektif kriminologi. Penanggulangan tindak pidana. Penanggulangan tindak pidana dari segi waktunya dapat dibagi ke dalam dua pendekatan, yaitu represif dan preventif. Pencegahan tindak pidana dari aspek kriminologi. Yang pertama, kriminologi positif. Dalam kriminologi positif menegaskan bahwa perilaku manusia tidak ditentukan di luar kontrol manusia itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk menuruti keinginannya. Yang kedua, kriminologi kritis. Dalam kriminologi kritis, tidak mengatur apakah hal itu dibebaskan ataupun diatur. Aliran ini mempelajari mengenai proses yang dilakukan manusia dalam menjalankan kehidupannya, serta proses yang mempengaruhi batasan seseorang melakukan kejahatan tertentu. Dalam aliran ini ada dua pendekatan, yakni pendekatan intraseksionis dan pendekatan konflik. Dan selanjutnya yang ketiga, kriminologi klasik. Dalam kriminologi klasik dijelaskan bahwa rasionalitas dan inteligensi merupakan ciri dari fundamental di mana manusia merupakan dasar yang memberikan penjelasan mengenai perilaku. Yang ketiga yaitu kriminologi klasik. Dalam kriminologi klasik dijelaskan bahwa rasionalitas dan inteligensi merupakan ciri dari fundamental di mana manusia merupakan dasar yang memberikan penjelasan mengenai perilaku manusia yang bersifat individu maupun bersifat kelompok. Salah satu permasalahan yang masih tetap eksis sampai sekarang ialah kejahatan maritim. Kejahatan maritim merupakan kejahatan yang terjadi di perairan khususnya di laut. Kejahatan maritim adalah istilah yang masih cukup asing di telinga masyarakat Indonesia. Istilah tersebut menjelaskan tentang tindak pidana di atas laut yang dilakukan oleh kapal perikanan, baik yang berbendera negara asing ataupun Indonesia. Akibat masih maraknya tindak pidana kejahatan, laut Indonesia dari waktu ke waktu menjadi semakin rawan. Kondisi tersebut harus segera diatasi oleh pemerintah agar seluruh kegiatan yang dilaksanakan di atas laut bisa dilaksanakan tanpa ada rasa kekhawatiran. Perompakan merupakan sebuah tindak pidana perampokan yang terjadi di laut lepas, tetapi kadang juga dapat terjadi di pantai. Belakangan ini, perompakan sering kita kenal dengan sebutan pembajakan laut. Siang Pak, kami dari nelayan Rajungan Pak ingin melaporkan, izin masuk ke radio. Masuk Bapak, diterima dengan kapal polisi. Ada yang bisa dibantu Bapak? Izin Pak, kami habis didatangi sama speed leader Pak. Mereka mengambil rajungan kami Pak. Baik Pak, posisi Bapak bisa disebutkan? Posisi kami ada di perairan Laut Teluk Lampung Pak. Di koordinat 105 derajat, 93 menit 07 Bintang Selatan Pak. Kerawanan yang sering terjadi di wilayah pesisir Lampung yaitu adanya pemerasan atau perompakan yang meresahkan nelayan. Kami mau merapat di Lampung kiri KM Sri Rezeki. Rajungannya dibeli karo wong kabeh Pak, rajungannya mau Pak. Gimana kejadian? Tadi Pak kejadiannya di sini Pak, kami disamperin sama speed, ada 5 orang speednya Pak, di atas speed itu Pak. Oh, apa yang hilang? Rajungannya Pak diambil. Itu siapa nih? Susah payah, kemudian para pelaku dengan enak saja membeli rajungan dengan paksa, kemudian di bawah harga standar.
Sebenarnya masih banyak pekerjaan halal di luar sana, tapi tergantung dari niat kita sendiri mau bekerja keras apa tidak.